Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan ciptakan kita tentunya dengan maksud dan tujuan. Bapak Ibu harus temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kenapa sampai hari ini masih ada? Kenapa sampai hari ini masih hidup? Kenapa sampai hari ini masih percaya dengan Tuhan? Tentunya Tuhan punya maksud dan tujuan. Dalam judul khotbah yang lain saya sering ngomong, Tuhan ciptakan kita itu handmade. Tidak ada pernah yang nyamain di muka bumi. Sekalipun orang kembar identik, Tuhan ciptakan dengan maksud dan tujuan berbeda. Bapak Ibu kalau tidak percaya bisa cek sidik jarimu. Tidak akan pernah ada yang sama orang yang pernah hidup, orang yang sudah meninggal, dan orang yang akan hidup di masa yang akan datang. Kita dibikin handmade. Begitu rupa, tujuannya satu untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Kalau kita pelajarin semua tokoh di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada orang-orang yang hidup di zamannya, mereka menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya sampai akhir zaman. Kita pelajarin dari Adam sampai Yohanes di kitab Wahyu, kita semuanya diciptakan dengan maksud dan tujuan untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Tetapi banyak orang nggak ngerti tujuan Allah, sehingga dia berjalan maunya sendiri, dia bertindak semau-maunya sendiri. Akhirnya keputusan yang dia hidupin, sikap dan tindakan yang dia hidupin, tidak jauh beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Harusnya kan kita ini berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Hidup kita disetir dengan tujuan Tuhan. Ada buku bagus di zamannya ditulis dengan judul Purpose Driven Life, hidup yang disetir dengan tujuan Tuhan. Itu bukunya laku di seluruh dunia, powerful sekali. Nah, itu harusnya kita baca itu. Kalau hidup kita ini disetir dengan tujuan Tuhan, kita akan melalui setiap waktu yang ada, setiap kejadian yang ada ini dengan penuh makna, dengan penuh nilai. Orang yang hidupnya disetir dengan tujuan Tuhan, mau orang itu sendirian, di tempat keramaian, dia tidak peduli, yang dikejar hanya pribadi Tuhan untuk menggenapi rencananya, untuk berjalan sesuai dengan ketetapannya. Orang yang mengejar tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia akan komitmen, dia akan gigih, dia akan teguh, dia tidak akan pernah mudah putus asa. Ada orang-orang yang nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, orang gampang limbung, gampang putus asa, gampang gerutu, gampang ngomel, gampang ngeluh, gampang komplain terus. Karena tidak tahu apa yang harus dicapai, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Sehingga hidupnya nggak jauh beda dengan orang dunia. Orang dunia bekerja ya bekerja, orang dunia istirahat ya istirahat, pulang ya pulang, menikah ya menikah, nggak jauh beda. Tindakannya, sikap, dan perbuatan tidak jauh beda dengan orang dunia. Justru kita ini, karena kita ngerti kebenaran, kita percaya Tuhan yang punya maksud dan tujuan dalam hidup kita, kita mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Yusuf punya tujuan Tuhan, makanya diberikan mimpi. Suatu hari dia akan jadi pemimpin, benar-benar digenapi jadi pemimpin. Abraham jadi bapak segala bangsa. Bapak Ibu lihat semua tokoh di dalam Alkitab, mereka berjalan dalam pusat kehendak Tuhan, sehingga hidupnya setiap langkahnya sampai garis akhir hidupnya, akhirnya mereka menggenapi tujuan Tuhan masing-masing yang berbeda. Ini sudah akhir daripada penghujung tahun ini. Kita harus tahu, kita harus koreksi sepanjang tahun ini, apa yang kita lakukan ini sudah sejalan dengan firman apa tidak. Apa kita mau habiskan waktu selama panjang tahun ini dengan sia-sia, dan kita akan memulai tahun yang akan datang dan kita menghabiskannya dengan sia-sia, atau kita memulai bersama Tuhan. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, setiap kondisi, setiap saat, setiap situasi, sekalipun situasi itu buruk, sekalipun situasi itu tidak sejalan dengan keinginan kita, tetapi kita tahu Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud di balik semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bapak Ibu, bayangkan umurmu berapa hari ini? Apa benar sepanjang umur yang Tuhan berikan sampai hari ini, kamu sudah melangkah dalam ketetapan Tuhan? Kamu habiskan waktumu bersama Tuhan sehingga begitu penuh makna dan bernilai. Banyak orang tidak tahu dengan tujuan hidupnya. Dijalani sekedar jalani hidup saja. Tidak heran di tengah jalan ketika hadapin tantangan, ketika hadapin pencobaan, ketika hadapin godaan, jatuh, putus asa, stres, bingung, kacau hidupnya.
Karena apa? Hidup nggak disetir dengan tujuan Tuhan. My people perish without vision. Umatku binasa karena tidak punya visi. Banyak orang hidup dan tanpa disetir dengan tujuan Tuhan. Binasa ujungnya, putus asa di tengah jalan. Saya tahu high calling saya sebagai hamba Tuhan. Sejak saya kenal Tuhan, saya kejar Tuhan sampai hari ini. Saya tahu hidup saya mau saya habiskan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya harus melayani Tuhan secara pribadi. Berkali-kali kita bangun bisnis, ternyata memang Tuhan gak kehendakin itu. Kita dipanggil jadi hamba Tuhan, kita benar-benar mau gunakan waktu yang ada untuk jadi berkat bagi banyak orang. Hidup Bapak Ibu punya high calling masing-masing yang berbeda. Kau kenalin itu dan kau jalan sama Tuhan. Hidup akan memiliki dampak dan otoritas. Karena Tuhan, di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada diri kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Kita dipanggil, dipulihkan, diubahkan, dan dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tindakan sikap kita mempermuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Hidup kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita coba akan lihat di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita Matius jelaskan, banyak orang sudah melakukan ini dan itu ternyata tidak melakukan sesuai kehendaknya. Yang kita kejar hari ini berjalan menyenangkan hati Tuhan. Kita bertindak sesuai dengan ketepatan ilahi. Perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita tepat seperti yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita ini semakin hari semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Daud tahu dia dipanggil suatu hari dia akan menjadi raja, digenapi nubuatan itu. Dia tahu perjalanan hidupnya suatu hari akan jadi raja, jadi pemimpin yang hebat. Nah, setelah kita ngerti tujuan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Setelah saya tahu dipanggil jadi hamba Tuhan, saya persiapkan diri saya. Bertahun-tahun saya belajar firman, saya berdoa, saya bangun keintiman, saya kerjakan yang terbaik, saya mau jadi hamba Tuhan yang berbeda dari yang lain, saya belajar firman, saya pingin pengurapan yang berbeda dari orang lain, saya lakukan, saya kerjakan yang menjadi bagian saya. Dan nunggu momentum Tuhan, nunggu waktunya Tuhan, nunggu kairosnya Tuhan, saya lakukan dengan setia. Mau dilihat orang atau nggak dilihat orang, saya the best, saya usahakan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tahu panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dipanggil sebagai pengusaha, dipanggil sebagai businessman, mungkin jadi pelayan sosial masyarakat, jadi dokter, jadi pengacara, jadi aparat pemerintahan, jadi pegawai, atau apapun lah namanya. High calling dalam hidupmu apa, temukan itu di dalam Tuhan, dan kerjakan dengan tanggung jawab. Ketika kita ini bisa dipercayakan segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Tuhan akan percayakan yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar, dan tentunya berkat yang lebih besar. Tuhan lihat kesetiaan kita. Tuhan lihat tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita lakukan apa? Sebagai hamba Tuhan, saya kerjakan menjadi bagian saya. Saya belajar firman, saya renungkan firman, saya berusaha mengembangkan kapasitas saya lakukan dengan setia, karena saya tahu prinsip kerajaan Allah, setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saya lakukan yang menjadi bagian saya, dan sisanya Tuhan yang kerja. Bapak Ibu juga harus kerjakan yang menjadi bagianmu. Mungkin hari ini bertahun-tahun kau nggak ngerti tujuan hidupmu hanya sebagai ibu rumah tangga. Nggak tahu apa yang harus diperbuat. Lakukan yang terbaik jadi ibu rumah tangga. Didik anakmu dengan baik, layani suamimu dengan baik, atur rumah tanggamu dengan hikmat dan pengertian. Jadi suami yang baik, suami yang setia, suami yang tanggung jawab, memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anakmu. Menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi orang tua yang ngurusin keluarga, bertanggung jawab, mengayomi keluarga. Jadi apapun lah profesimu, jabatanmu, pekerjaanmu, lakukan dengan sepenuh hati. Sebab dari sana ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, Bapak Ibu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Ini sudah akhir tahun dan kita mau
akhirin hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kita memulai hidup berjalan bersama Tuhan, berjalan sesuai ketepatan ilahi yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan akan bawa kita dalam pengaruh yang lebih besar di tahun-tahun yang akan datang kalau kita didapatin setia pada perkara yang kecil. Bapak Ibu bisa bayangkan, coba dikoreksi diri sepanjang umur yang ada ini, benar nggak kita ini bisa dipercaya Tuhan? Benar nggak kita ini didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya, mengembangkan kapasitas, jadi berkat bagi banyak orang? Bahkan setiap berkat yang Tuhan percayakan sama kita pun, Tuhan punya maksud dan tujuan dari setiap rupiah, setiap dolar, setiap berkat yang Bapak Ibu terima. Kita bisa dipercaya Tuhan apa tidak? Apakah kita kelola jadi pengelola yang baik, atau kita malah jadi pemilik? Kita nggak pernah tahu, dan kita nggak pernah ngerti maksud dan tujuan Tuhan memberkatin kita, sehingga kita menjadi orang yang tamak, serakah. Kita nggak pernah tahu. Yang penting fokus berkat yang diterima untuk dirinya sendiri. Padahal Tuhan punya maksud dan tujuan. Ketika Bapak Ibu ditempatkan di suatu tempat, mungkin menikah dengan seseorang, lahir di sebuah keluarga, tinggal di sebuah komunitas, Bapak Ibu mungkin pelayanan di sebuah gereja, Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Bapak Ibu sekalipun hari ini ngalami sesuatu yang buruk dalam hidupmu, seperti yang kamu harapkan, gak seperti yang kamu inginkan, kalau hatimu mencari Tuhan, Tuhan ubahkan, Tuhan akan lakukan pembalikan keadaan, Tuhan akan ubah masa depanmu yang dirancang-rancangkan oleh iblis dan si jahat untuk mengalami masa depan yang penuh dengan kecelakaan, maut, suram, tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi masa depan yang penuh pengharapan selama hatimu mengejar Tuhan, hatimu mencari Tuhan. Makanya dibutuhkan kita ini memiliki kesadaran diri, bertobat, sadar diri, mengkoreksi diri. Karena tidak ada yang lain selain yang kita kejar perkenanan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hanya berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita hanya pingin nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Berjalan sesuai ketetapan ilahi, menyenangkan hati Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan cara pandang kita, mengerjakan segala sesuatu, bertindak, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau Tuhan panggil kita di 1 Tesalonika pasal yang kelima 24, Ia juga yang akan menggenapinya. Ia yang mengambil kamu dengan setia, Ia yang memanggil kamu dengan setia, yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Bagian kita jalan saja sama Tuhan. Sekalipun perjalanan itu belum jelas. Karena berjalan bersama Tuhan itu seakan-akan gak jelas, tapi sebenarnya terarah. Seakan-akan kok bulat terlalu lama, berbelit-belit jalan sama Tuhan itu. Terlalu muter-muter jarak jauh, gak langsung. Dan ternyata di balik semuanya itu Tuhan izinkan terjadi supaya Tuhan membuat kita ini kokoh teguh dalam setiap perjalanan kita ketika menghadapi tantangan, godaan, tekanan, impitan, supaya ujungnya kita dapat berjalan sesuai ketetapan ilahi dan didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, menggenapi rencananya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita ini dipercayakan segala sesuatu oleh atasan kita mungkin, oleh orang tua kita mungkin, oleh bos atau oleh gembalamu, tetapi yang dipercayakan untuk kamu kerjakan, kamu lakukan, kamu nggak lakukan. Tapi justru kamu tidak punya tanggung jawab, malah melakukan yang lain. Tentunya akan mengecewakan. Tentunya akan membuat engkau tidak bisa dipercaya lagi. Sama dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau yang Tuhan percayakan saja kita nggak bisa kerjakan, yang kita nggak bisa lakukan, jangan pernah berharap engkau menerima sesuatu yang lebih baik. Bahkan engkau bisa dipercayakan yang lebih besar. Tidak heran bertahun-tahun hidupmu tidak berubah, tetap sama. Dari dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan, sehingga tidak akan mengalami sesuatu yang meningkat dalam segala hal, dalam membangun hubunganmu dengan Tuhan, dalam perubahan karakter, sikap, dan perubahan perilakumu, tindakanmu, sikapmu, keputusan hatimu. Benar nggak beranjak menjadi dewasa ke arah Kristus? Benar nggak berubah ke arah Kristus? Yang tahu adalah dirimu sendiri. Makanya pertobatan itu harus menghasilkan buah, bukan hanya di kata-kata,
tapi di sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Menghasilkan buah apa enggak? Buahnya apa? Kesabaran. Di buah Roh Kudus itu, kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Benar nggak kita selama ini menghasilkan sesuatu yang tepat seperti yang Tuhan inginkan? Atau kita malah jauh? Kita kadang merasa lebih pintar dari orang lain, padahal kita bodoh. Kita merasa lebih kudus dari orang lain, padahal kita melakukan hal yang berdosa. Kita merasa hebat, ternyata kita bukan siapa-siapa. Kadang orang merasa lebih di atas orang lain, tapi sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Yang tahu kan diri kita. Kita kan harus serahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya semakin hari kita semakin didapati menjadi orang yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam hikmat yang berbeda, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Semakin hari, semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, hidup kita ini tepat loh, melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Tepat seperti yang Tuhan inginin. Sekarang kita lihat apa yang dialami oleh Raja Salomo dan apa yang dilakukan Tuhan atas Raja Daud. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-22. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit. Lalu ia berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu dengan segenap hatinya, hidup di hadapanmu." Bapak Ibu, Tuhan itu megang perjanjian. Tuhan ciptakan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Sekali Tuhan berjanji, mungkin Tuhan nyatakan lewat apapun dalam hidupmu, dia akan genapi. Selama respon hatimu benar, dia akan genapi loh. Tapi banyak orang tidak didapatin finish well, tidak didapatin finish strong, karena di tengah jalan tidak berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Tuhan mau semua yang dijanjikan atas hidup kita digenapi. Tuhan mau semua janji Tuhan yang tertulis dalam firman itu menjadi bagian kita. Tapi tidak semua orang bisa menikmatin janji itu karena tidak didapatin setia. Di tengah jalan putus asa, ngeluh, gerutu, ngomel, lari dari hadapan Tuhan, menjauh, melakukan dosa, dan lain sebagainya. Kita harus ngerti ini supaya rencananya digenapi dalam hidup kita. Coba sekarang kita lihat di ayat yang 24. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hamba-Mu Daud. Ayahku yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Dan dengan berkata keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Tuhan berjanji kepada Daud, anak-anakmu akan tetap menjadi bagian yang menggenapi rencananya, dan tahta tidak akan pernah surut dari keluarga Daud, dan benar-benar digenapi. Asalkan anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Hidupnya takut akan Tuhan. Bukan berarti Daud sempurna. Dia bikin kesalahan, tapi cepat sekali bertobat dan berubah. Saya sudah berulang-ulang kali ngomong. Selama kita masih pakai tubuh daging ini, ada kecenderungan kita ini berbuat salah. Ada kecenderungan kita ini berbuat dosa. Tapi kita mau berubah. Kita mau belajar bertobat. Belajar berubah dari kesalahan dan pelanggaran yang kita perbuat. Jangan sudah tahu dosa tetap dilakukan dan engkau tetap bertindak semaumu sendiri. Hidup berubah. Jalan sesuai ketetapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Pilihlah kehidupan, jangan pilih hidup dalam kehancuran. Selama kita ini jalan sama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup kita? Tuhan akan bawa hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan akan bawa hidup kita mengalami perjalanan dalam kemuliaan satu berkemuliaan yang lain, diubahkan dari kemuliaan satu kemuliaan yang lain, mengalami promosi peninggian. Dan kita akan disertai Tuhan. Dimulai dengan keputusan kita hari ini. Jangan hidup asal hidup. Hidup kita ini punya maksud dan tujuan menggenapi rencananya. Bapak Ibu bisa bayangkan hidupmu begitu berharga setiap harinya. Kalau hidupmu begitu berharga dan bernilai di hadapan Tuhan, hidupmu akan begitu bermakna dalam setiap hari.
Bahkan tidak akan pernah kamu lalui setiap hari tanpa melihat mujizat, breakthrough, dan terobosan. Saya bersyukur dengan hidup saya. Sepanjang saya masih dipercayakan umur yang panjang, sehat, saya akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya berusaha jadi berkat bagi banyak orang dengan kekuatan Tuhan. Saya ingin banyak orang diubahkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati melalui hidup saya. Saya setiap hari terima kesaksian banyak orang dilawat dan dijamah Tuhan. Saya ingin lalui setiap waktu, setiap harinya penuh dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya ingin umur panjang ini jadi berkat bagi banyak orang. Saya berharap juga hal yang sama terjadi dengan hidup Bapak Ibu. Engkau ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kau lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bahwa hidupmu penuh makna dan bernilai. Engkau akan habiskan waktu-waktu yang ada ini hanya untuk menggenapi rencananya. Banyak orang akan diubah melalui hidupmu. Banyak orang akan dipulihkan melalui hidupmu. Banyak orang akan disembuhkan melalui hidupmu. Banyak orang akan diberkati, diteguhkan, dikuatkan melalui hidupmu selama engkau berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu tidak berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Hidupmu maumu sendiri, kamu keras kepala, kamu egois, kamu tidak mau berubah, tidak mau bertobat, mulutmu jahat, kelakuanmu busuk, kasar, tindakanmu semena-mena, hanya mementingkan dirimu sendiri. Berapa banyak orang yang tersandung, berapa banyak orang terluka, berapa banyak yang orang harus dipulihkan, malah jatuh dalam dosa karena kelakuan, sikap, dan tindakanmu. Bapak bisa bayangkan ketika engkau berjalan bersama Tuhan, mulai diubahkan, ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan setiap hari. Bapak Ibu bisa lihat, nanti akan banyak orang diberkati, banyak orang dijamah, banyak orang diubahkan. Saya dulu juga bukan siapa-siapa dulunya. Orang tidak tahu saya, orang nggak kenal saya, orang nggak pernah mau dengar apa yang saya katakan. Karena saya bukan siapa-siapa. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu dengerin apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan. Karena saya setiap hari mau berjalan bersama Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, berjalan dalam kuasa-Nya. Sehingga hidup saya memiliki dampak dan otoritas. Hidup yang sama terjadi dalam hidupmu. Hidupmu akan diubahkan. Nanti perlahan-lahan orang akan diberkati melalui hidupmu. Engkau tumbuh dewasa di dalam Kristus. Engkau kuat, kokoh, dan teguh. Asal engkau makan begitu kuat dengan firman Tuhan. Engkau bergaul intim dengan Roh Kudus setiap hari. Engkau memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Berjalan dalam pengurapan, berjalan dalam hikmat, berjalan dalam kuasa. Semakin teguh kokoh. Kalau hari ini Bapak Ibu menghadapi masa-masa yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak jelas, saya juga pernah mengalami yang sama. Masa yang sulit, masalah yang tidak jelas, himpitan persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan bikin sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Saya melihat tangan Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan beracara dalam hidup saya. Tuhan bikin mujizat dalam hidup saya. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan hidup kita semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kita ngerti tujuan Tuhan, hidupmu semakin penuh makna. Jangan habiskan setiap tahunnya tanpa tujuan Tuhan. Hidup semaumu sendiri. Hidup tidak berbeda jauh dengan orang dunia. Hidup tidak punya tujuan. Hidup hanya jalanin hidup. Tidak jauh beda dengan orang dunia. Kita memiliki kehidupan yang berbeda. Kita mau hidup disetir dengan tujuan Tuhan. Kalau hari ini kau nggak ngerti tujuan Tuhan, datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, tujuanmu dalam hidupku apa? Engkau punya maksud apa sampai hari ini atas hidupku? Maksudmu apa? Tujuanmu apa dalam hidupku? Buat aku berjalan dalam ketetapanmu. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi. Tuhan akan pimpin hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi. Dalam kedahsyatannya, dalam anugerahnya, dalam kemurahannya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dia Allah yang ajaib. Kalau dia berjanji, dia akan genapi. Saya tahu Tuhan bicara banyak hal malam hari ini. Dan saya berdoa Tuhan akan bicara banyak hal dalam hatimu dan mengubahkan hidupmu. Suatu hari ketika saya datang sebuah ibadah, saya masih setengah bertobat waktu itu. Belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya tahu saya terima nubuatan dan nubuatan itu digenapi loh sampai hari ini. Ketika Tuhan berjanji dia akan menggenapi. Kalau Tuhan bicara dalam hidupmu,
pasti kau jalan sama Tuhan, suatu hari engkau akan menerima penggenapan itu. Tuhan mau hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidupmu mempermuliakan namanya dalam sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Kemana engkau melangkah, orang diberkati. Kemana engkau pergi, orang dijamah Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, engkau akan tumbang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Engkau akan mengusir setan-setan. Itu janji bukan hanya buat pendeta, buat setiap kita yang percaya Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau berjalan dalam hikmat, pengurapan, dalam keintiman dengan Tuhan, engkau dipenuhi dengan firman, kamu berjalan melangkah dengan kuasa dan otoritas, akan banyak orang dijamah, dipulihkan, dan disembuhkan Tuhan. Mereka akan diubahkan percaya kepada Kristus. Hidupmu akan jadi penuh makna. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau setiap hari ada orang diubahkan melalui hidupmu. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pengaruh hidupmu ketika engkau berjalan dengan Tuhan. Setiap harinya orang dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui hidupmu. Begitu bermakna dan bernilai. Sampai hari ini, kalau engkau belum mengerti tujuan Tuhan, temukan tujuan Tuhan. Hidupmu harus disetir dengan tujuan Tuhan. Engkau tidak akan pernah putus asa. Saya pernah pada momen-momen tertentu, saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Pada waktu sekitar tahun 2023-2024, saya pada titik terendah waktu itu. Saya nggak punya apa-apa, dan saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Tapi saya pegang janji Tuhan. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan jagain, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi. Dalam kondisi Bapak Ibu nggak tahu jalan apa yang harus Bapak Ibu tempuh. Seperti apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Jalan sama Tuhan. Menyerahkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika engkau berjalan dalam pusat kehendaknya, engkau akan melihat di tahun yang akan datang, hidupmu penuh makna dan bernilai. Hidupmu akan melihat mujizat, tanda-tanda ajaib. Berkat pun akan mengikuti hidupmu. Hidupmu akan penuh bernilai loh. Dan saya berdoa engkau ngerti tujuan Tuhan. Engkau ngerti maksud Tuhan. Sehingga hidupmu tidak serampangan dan sembrono. Kalau hari ini hanya orang menghabiskan waktunya untuk melakukan dosa, melakukan kenajisan, selingkuh, berzina, nipu orang kanan kiri. Ini waktunya bertobat dan berubah. Kamu hidup dalam dosa, kamu akan binasa dalam kematian yang kekal. Ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Waktunya berubah. Ke orang yang ngerti tujuan Tuhan, dia akan menghargai hidup, dia akan menghargai orang lain, dia akan menghargai jiwa-jiwa. Karena begitu berharga di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau nggak ngerti tujuan Tuhan, kamu akan dikuasain oleh hawa nafsumu, dikuasain ego, dikuasain dengan keinginanmu sendiri. Kamu nggak peduli apapun dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kamu bisa habiskan waktumu begitu rupa hanya memuaskan keinginanmu sendiri. Hidup kita penuh makna dan bernilai hanya untuk mempermuliakan namanya, hanya untuk melakukan kehendaknya. Sampai akhir zaman, kita akan didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang meninggikan namanya, Raja di atas segala raja. Amin. Bukan jalan mau kita sendiri, ngikutin kehendak Tuhan. Hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki dampak lebih besar. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini, ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Wahyukan diri-Mu Roh Kudus, bicara secara ilahi. Teguhkan panggilan setiap orang. Orang-orang sudah putus asa, gak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan singkapkan dan wahyukan diri-Mu. Buat mengerti maksud dan tujuanmu. Kami percaya Roh Kudus bicara banyak. Jamah setiap orang yang rajin mendengar firman ini, diberkatin Tuhan, diproteksi, dijagain dan lindungin Tuhan. Kamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini, diberkatin Tuhan. Kamu berdoa dalam nama Yesus untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan-Mu saja melimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amen. And God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name.
ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Isi benar. Jesus name. Risik tenang. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.